Biar Kamu mengurapi kami semua. Curahkan roh hikmah dan luaya dan pengertian dari surga bagi setiap pribadi kami. Biarkan kami hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk firman-Mu. Sebab kami percaya ketika hati kami terbuka untuk firman-Mu, firman-Mu berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu berkuasa memulihkan keadaan hidup kami. Firman berkuasa membukakan pintu-pintu yang baru bagi kami yang selama ini tertutup ya Tuhan. Firman berkuasa membaharui kehidupan kami Tuhan, bahkan menyembuhkan setiap penyakit kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu yang akan terus memberkati kehidupan kami, memperbaiki kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya mau ngajak kita buka firman Tuhan. Kitab Lukas pasal yang ke-24. Saya masih melanjutkan apa yang saya sampaikan beberapa hari ini saudara. Lukas pasal ke-24 ayat yang ke-13 mulai saudara. Ya, kalau saudara ikuti setiap pagi apa yang saya sampaikan, saudara akan tahu alur ceritanya ya. Kisah tentang Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus kepada kedua orang murid saudara. Saya akan bacakan buat saudara sekali lagi buat kita semua. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia dan untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengajak berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Berarti ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Saudara, ya, saya sudah jelaskan bahwa kenapa dua orang murid ini tidak bisa mengenal Yesus, sekalipun Yesus sudah menampakkan diri berjalan di samping mereka, saudara. Nah, saya percaya bukan sesuatu yang lahiriah menutupi mata mereka, saudara, tapi ada sesuatu
sesuatu yang secara rohani menutupi mata hati mereka, saudara. Ya, mereka berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul bersama dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan selama 3 tahun lebih, saudara. Tiba-tiba 3 hari tidak ketemu. Karena pada waktu itu Yesus ditangkap, lalu kemudian dibunuh, disalibkan, ya, lalu kemudian mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga baru bangkit. Jadi cuma selisih 3 hari mereka tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, saudara. Ya, saya percaya kalau saudara punya sahabat atau keluarga yang saudara bertahun-tahun kenal, bertahun-tahun bergaul karib dengan mereka, saudara, tiba-tiba ya dalam tempo cuma 3 hari nggak ketemu, lalu saudara mungkin dari tempat yang lain saudara pulang kembali bertemu dengan sahabat saudara, tiba-tiba mereka tidak mengenal saudara. Apa reaksi saudara? Ya, itu yang Yesus ngalami, saudara. Yesus berkata apa? Yesus sampaikan, hai kamu orang bodoh. Tuhan mengecap mereka orang bodoh, saudara. Ya, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Apa yang menyebabkan mereka jadi orang yang bodoh sehingga Tuhan berkata, hai kamu orang bodoh? Ya, itu tadi. Kalau saudara pelajari 2 hari yang saya sampaikan berturut-turut, yang pertama mereka menyimpan kecewaan, menyimpan keputusasaan. Ya, membuat mereka jadi orang yang bodoh, berkutat dengan masalah yang mereka hadapi, fokusnya kepada masalah. Kenapa? Kalau saudara perhatikan, mereka bercakap-cakap tentang apa yang terjadi, saudara. Ya, ketika Yesus menghampiri mereka, Yesus berkata, apa yang mereka cakapkan? Lalu mereka dengan muka yang muram, mereka menatap Yesus, lalu berkata kepada Yesus, apakah kamu itu orang baru di sini? Masa kamu tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem belakangan ini? Artinya berita ini sangat heboh sekali. Nah, kadang kita dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Apa yang dihebohkan orang, kita turun di dalamnya. Kita turun sharekan, kita turun upload, kita turun beritakan. Padahal itu mungkin berita-berita yang tanda petik, berita yang ya tidak membangun, berita yang menakutkan. Heboh sih, tapi itu sebuah kebodohan di mata Tuhan, saudara. Ya, karena itu penting sekali, saudara. Ya, apa yang menyebabkan mereka itu menjadi orang bodoh? Yang pertama, mereka menyimpan sesuatu yang tidak membangun kehidupan mereka, kekecewaan, keputusasaan. Sebab katakan itu harus dibuang dari kehidupan kita, saudara. Tapi yang kedua, saudara, mereka menjadi lambat untuk percaya. Padahal Tuhan sudah mengajarkan berkali-kali kepada mereka, berulang-ulang kepada mereka, saudara. Tapi mereka tidak mengerti akan kitab suci, akan apa yang Yesus ajarkan, saudara. Saudara, hati-hati, saudara. Kalau saudara baca di 2 Timotius 3, saudara, ya, Paulus pernah sampaikan kepada Timotius, nanti di akhir zaman, ya, akan muncul orang-orang yang pertama, orang akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Lalu kemudian ada orang yang sekalipun taat kepada agama, tapi mereka menyangkalinya, mereka tidak mengakuinya, mereka tidak menghidupi apa yang diajarkan, saudara, seperti itu. Lalu kemudian kata begini, ada orang-orang yang memang selalu ingin diajar, tapi tidak pernah mengenal kebenaran itu, saudara. Kenapa? Kemungkinan besar mereka hanya ingin diajar, mendengar yang enak di telinga, tapi tidak pernah mempraktekkan apa yang diajarkan kepada mereka, terutama firman Tuhan, terutama kepada kebenaran firman Tuhan, saudara, dalam hidup mereka, saudara. Hati-hati, saudara. Yesus pernah sampaikan begini, saudara. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kalau kita tidak melakukannya, kita itu seperti orang bodoh digambarkan. Orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika nanti masalah datang, ketika nanti pergumulan datang, pencobaan datang, saudara, angin badai masalah datang di kehidupan kita, maka dikatakan rumah itu tidak bisa berdiri kokoh, tapi menjadi rusak dan roboh, saudara.
seperti itu saudara. Nah murid-murid ini kan sudah berkali-kali diajarkan bahwa Mesias itu, yaitu pribadi sendiri Yesus, dia harus mati untuk menanggung dosa manusia. Dia bukakan pengajaran kitab-kitab suci, kitab para nabi saudara. Tapi mereka tidak percaya itu saudara. Dan itu membuat mereka bodoh saudara. Saudara, hati-hati dengan kebodohan saudara. Hati-hati dengan kebodohan. Ya, nah, kebodohan itu bukan sebuah bukan sebuah kejahatan. Saudara. Kalau saudara pernah baca di Matius pasal ke-25, ya, itu perumpamaan Yesus yang Yesus sampaikan tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, saudara. Kalau saudara baca, saudara akan menemukan aneh sekali, ya. Dikatakan sekelompok perempuan ini, wanita ini, ada 10 orang, tapi ada indikasi, saudara, itu terbelah jadi 2, saudara. Dan Yesus berkata mereka bukan orang yang jahat, tapi dikatakan mereka itu bodoh, separuhnya bodoh. Dan yang bodoh itu saudara, dikatakan itu ditinggalkan Tuhan pada waktu Tuhan datang kedua kali saudara. Saudara, hati-hati dengan kebodohan yang ada dalam kehidupan kita saudara. Ya, nah, saya percaya saudara, kalau saudara perhatikan saudara, kenapa 5 itu bodoh saudara ya? Kalau menurut saya saudara, kalau misalnya di dalam sebuah kelas ada murid 30 jumlahnya, kalau hanya 1-2 yang tidak naik kelas, bisa dimaklumi saudara. Tapi kalau dari 30 murid dan 15 yang tidak naik kelas, itu ada kemungkinan kalau bukan gurunya yang bodoh, berarti muridnya yang bodoh saudara. Seperti itu saudara. Saya percaya kita semua sudah tebus dengan darah Yesus. Kita jadikan sebagai muridnya Tuhan. Saya percaya guru kita Yesus bukan guru yang bodoh. Dia guru yang pintar. Dia guru yang bijak saudara, seperti itu saudara. Ya. Nah, tapi kalau dalam perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana saudara, ini ada indikasi seperti ada sebuah penyakit, namanya penyakit kebodohan saudara. Nah ternyata itu mewabah, menyakit banyak orang. Kebodohan itu ternyata bisa menular saudara. Bisa menular kepada orang lain saudara. Karena itu hati-hati. Coba kalau kita, tadi saya katakan kan, kecewa itu kalau kita simpan, itu sebuah kebodohan. Orang kecewa saudara, dia simpan, kepahitan dia simpan. Itu kalau dia tidak bisa atasi, itu dia bisa tularkan kepada orang lain loh. Ketemu sama orang, dia ngomongnya orang mengecewakan dia, itu tanpa sadar, dia sedang mengimpartasikan kekecewaan kepada orang itu. Hati-hati saudara, ya. Nah saudara, saya percaya Tuhan mau kita menjadi murid yang pintar, yang bijaksana saudara. Nah pertanyaannya saudara, apa yang membuat orang bodoh? Tadi kecewaan saudara. Tapi yang kedua saudara, kalau saudara baca di 2 murid ini, mereka punya konsep pikiran tersendiri. Kemarin saya sudah jelaskan panjang lebar saudara. Nah, sama seperti ketika 5 gadis bodoh itu saudara. Apa yang menjadi kebodohan mereka saudara? Perhatikan baik-baik saudara. Ya, mereka punya konsep ketika mereka menantikan mempelai itu datang. Mereka berpikir ya bahwa apa yang mereka bawa itu sudah cukup. Ternyata kan mereka nggak berpikir jauh. Mereka punya konsep sendiri. Pelita mereka akhirnya karena minyaknya mulai habis, akhirnya mulai padam saudara. Mungkin mereka berpikir begini, nanti setelah ini kalau belum datang, kalau minyaknya habis, nanti aku akan minta kepada yang lainnya. Ternyata benar. 5 gadis yang bodoh ketika minyaknya mereka habis, mereka minta
pada yang kelima yang bijaksana, saudara. Mereka punya konsep pikiran, saudara. Saudara, hati-hati. Amsal 12 ayat 15 berkata begini. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, saudara. Jadi orang bodoh itu dia punya pikiran, dia punya penilaian, dia punya pandangan. Itu menurut dia sendiri, saudara. Hati-hati, saudara. Ya. Sebab kenapa? Kalau saudara baca di Amsal 23 ayat 7, dikatakan begini, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya apa? Orang kalau dia sudah punya kalkulasi, dia sudah punya perhitungan di dalam pikiran, saudara. Demikian itu orang itu, saudara. Saudara memandang diri saudara seperti apa, memikir saudara diri seperti apa, itu jadi kehidupan saudara. Ya. Jadi kebodohan itu, saudara, adalah ketika kita salah mengkalkulasi, salah menghitung, salah berpikir di jiwa kita, saudara. Dan itu akan membuat kita menjadi orang yang bodoh, saudara. Saudara, beberapa tahun yang lalu istri saya pernah cerita, saudara, ada temannya terlibat dalam sebuah bisnis, ya. Nah, karena hampir setiap hari, dulu itu belum ada WA, dulu itu pakai BBM, ya. Disampaikan, ditawarin seperti itu, saudara. Dikatakan begini, kalau kamu ikut bisnis ini, maka kamu akan untung gede. Bagaimana caranya untung gede itu? Ditanya ini. Nah begini, kalau kamu setor, ini modal awal 2,5 juta, ya, nanti kamu akan dapatkan kembali berkali-kali lipat, seperti itu. Ya. Lalu dijelaskan, saya itu awalnya cuma setor 2,5 juta, nggak sampai sebulan, saya dapat keuntungan 1,5 juta. Lalu tanya, bagaimana caranya 1,5 juta itu dikasih? Pokoknya saya setor 2,5 juta, ya, nggak sampai sebulan di rekening saya itu dikirim kembali 1,5 juta, saudara. Ketika saya dengar seperti itu, saya ngomong sama istri saya, dia orang bodoh. Dia salah mengkalkulasi, salah menghitung. Kenapa? Saya bilang begini, itu dia untung 1,5 juta dari mana? Dia kan setor 2,5 juta. Baru ditransfer 1,5 juta, dia masih rugi 1 juta loh. Untungnya mana? Kan salah hitung dia seperti itu, saudara. Betul nggak? Iya. Jadi kenapa orang bisa tertipu seperti itu? Karena kebodohannya. Kenapa bisa bodoh? Kalau saudara baca di Mazmur 119, saya akan baca kepada saudara ayat 97 mulai. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Ayat yang 130 berkata ini, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Alkitab berkata, saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, maka saudara dan saya akan menjadi orang bijak. Kita akan menjadi orang yang berakal budi. Kita akan menjadi orang yang mengerti, lebih bijaksana, lebih memahami, lebih mengerti daripada orang yang tua. Saudara, itu sebabnya murid-murid mereka tidak menyimpan firman itu, saudara. Nah, pada akhirnya ketika Yesus ada di rumah mereka, di kampung halaman mereka, Yesus membacakan roti. Sebelum membacakan roti, Yesus mengajarkan mereka. Mengajarkan mereka kitab-kitab suci, saudara, kitab para nabi. Dan dikatakan hati mereka berkobar-kobar. Baru ketika Yesus membacakan roti, baru mereka terbuka mata hati mereka, saudara. Baru mereka itu Yesus yang sudah bangkit, saudara. Saudara, hati-hati. Kalau kita tidak menyimpan firman, atau selama ini kita hanya mendengarkan firman,
kita hanya dengar begitu saja, berlalu begitu saja. Itu bahaya buat kita, saudara. Karena nanti ketika masalah kehidupan datang, nggak ada yang menopang hidup kita. Nggak ada yang akan bisa memberikan pengertian dan hikmat buat kita, saudara, untuk mengatasinya. Lalu kita akan seperti orang-orang dunia. Ya. Jadi orang Kristen yang bodoh, ada orang Kristen yang tidak mau belajar, nggak mau baca apa yang menjadi petunjuk Tuhan lewat Alkitab, lewat firman-Nya, saudara. Sekali lagi Mazmur 119 ayat 130 berkata begini, bila tersingkap firman-Mu, itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ayo saudara, kita belajar terus dengan firman Tuhan. Sinkronkan pikiran kita, suruh hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Ada amin, saudara. Saudara lihat ya, orang-orang yang sudah tua, para profesor, saudara, apa kerja mereka, saudara? Kenapa mereka bisa disebut profesor, saudara? Karena mereka banyak habiskan waktu mereka untuk belajar, untuk membaca. Nah kita, apalagi yang muda-muda, jangan malas baca, terutama baca Alkitab. Sebab itu akan memberikan kita pengertian, menjadikan kita lebih bijak, saudara. Amin. Ayo hati-hati ya, cara kita berpikir. Bagaimana kita berpikir, jadi kita seperti itu. Ya. Murid-murid pada waktu itu kan berpikir, Mesias akan membebaskan orang mereka dari penjajahan Romawi. Mereka tidak menangkap. Mereka punya pemikiran seperti itu. Hanya mereka kecewa ketika melihat Mesias itu mati disalibkan. Coba kalau mereka mengerti bahwa Mesias yang sesungguhnya adalah Mesias yang membebaskan dari perbudakan dosa, dari hukuman kekal, dari penjajahan setan, maka itu membuat mereka pasti semangat kehidupan mereka. Mereka tidak pulang kampung, saudara. Tapi puji Tuhan, Alkitab mencatat ketika mereka sudah mengerti kitab suci, mereka terbuka mata hati mereka, mereka kembali ke Yerusalem, bertemu dengan murid-murid, saudara. Saya berharap tidak ada satupun antara kita menjadi murid yang bodoh, tapi kita menjadi murid yang bijaksana. Ada amin? Haleluya. Ini hari-hari jahat kata firman Tuhan. Jadilah bijaksana. Amin. Pergunakan waktu yang baik. Jangan habiskan waktu yang sia-sia. Nonton yang tidak membangun, saudara. Bolehlah sekali-kali nonton. Ya, misalnya hari-hari ini heboh kan. Saya baru tahu ada Korea, Kapten Ri katanya, film Korea, sinetron Korea. Boleh sekali-kali nonton. Tapi kalau sudah ketagihan, itu membodohi, saudara. Seperti itu. Baca firman Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Mikirkan bagaimana kehidupan ke depan bersama dengan Tuhan. Apa yang saudara mesti kerjakan, itu jauh lebih penting daripada saudara habiskan waktu yang sia-sia untuk hal-hal yang tidak membangun saudara. Amin, saudara. Saya berharap saudara diberkati hari ini. Amin. Haleluya. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kami ingin bersyukur kepadamu, Tuhan. Terima kasih. Kami percaya, Tuhan, Engkau mau kami menjadi orang yang bijaksana. Dan bagaimana kami menjadi orang bijaksana? Yaitu kami memperhatikan firman. Bukan hanya sekedar memperhatikannya, tapi sungguh-sungguh memahami, mengerti, dan kami melakukan kehidupan kami. Kami akan menjadi seperti orang yang membangun rumah di atas pondasi batu karang yang kokoh. Apapun bentuk nanti badai, angin, masalah yang akan datang, kehidupan kami tidak akan pernah tergoyahkan. Sebab kami tahu yang menopang hidup kami adalah firman-Mu, Tuhan. Tuhan, buat kami cintakan firman. Buat kami bertekun dalam merenungkan firman-Mu. Tidak sekedar hanya membacanya, tidak sekedar hanya mendengarnya, tapi biarkan kami merenungkan. Engkau berjanji, kalau kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, maka kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi air-air. Kami akan terus mengalami hal-hal yang baik. Bahkan hidup kami akan terus berbuah. Dan Kau berjanji, apa saja yang kami perbuat akan berhasil. Itu janji-Mu, Tuhan.
Kalau kami tinggal dengan Engkau, firman-Mu tinggal dalam kami dapat melakukan banyak hal di dalam Engkau ya Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kami tidak tinggal dengan Engkau dan firman-Mu tidak tinggal dalam kehidupan kami, maka tidak ada satupun yang dapat kami lakukan. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa melakukan apapun ya Tuhan. Ajar kami untuk terus bersekutu dengan pribadi-Mu, bersekutu dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua hari ini. Kami percaya hari ini Kau berikan kami kasih karunia, karena firman-Mu adalah firman kasih karunia yang akan menerangi jalan hidup kami, yang akan menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Ajar kami ketika kami pelajari firman-Mu, kami mau hidup sungguh-sungguh melakukan yang kepada kami, supaya kami menjadi orang yang menyenangkan Engkau, bukan menjadi orang yang menipu diri sendiri. Sebab kalau orang hanya mendengarkan firman-Mu tidak melakukannya, Engkau berkata orang itu sedang menipu diri sendiri. Tuhan terima kasih. Kami berdoa hari ini, tolong kami untuk menyingkirkan semua yang jahat, semua yang mencemari hati kami, kekecewaan, kepahitan, kemarahan, semua yang kotor, yang mencemari hati kami, yang membuat kami tidak bisa menerima firman-Mu. Kami minta Tuhan menolong kami untuk membuang semuanya itu. Biarkan Roh Kudus meleburkan hati kami, supaya firman-Mu kami terima dengan utuh dan kami lakukan kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Berkati setiap umat-Mu, berkati kehidupan mereka, tarik setiap kehidupan mereka, dan kami semua, hati kami untuk terus melekat kepada Engkau, mengasihi Engkau. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur pada Engkau. Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Pagi hari ini kami berdoa untuk setiap persekutuan ibadah yang akan diadakan, khususnya di esok hari, baik gereja di tempat ini maupun di setiap gereja-gereja yang lain. Kami berdoa biar setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming online yang ada, mereka mengikuti dengan penuh keseriusan, penuh penghormatan, penuh dengan hati yang bijaksana. Sekalipun mereka di rumah mereka sendiri tidak ada yang melihat, namun mereka memahami, mengerti bahwa ada Tuhan yang melihat hidup mereka. Dan biarkan mereka membangun kehidupan mereka untuk beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan, walaupun hanya lewat live streaming online ya Tuhan. Dan ketika firman-Mu disampaikan, kami berdoa Roh Kudus yang terus akan menyingkapkan, memberikan pengertian, mengubahkan, membaharui setiap mereka yang mendengar Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, baik memimpin pujian, memainkan alat musik, maupun yang menyampaikan firman-Mu. Semua yang terlibat ambil bagian, semua sarana yang dipakai, jaringan internet, listrik, kami berdoa Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Makasih buat pagi hari ini, waktu yang indah. Kami boleh terus membawa kehidupan kami ada di hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Biar ini menjadi kerinduan kami, sebagai wujud kasih kami, cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Berkati kami semua. Kami serahkan kehidupan kami, biar sepanjang hari ini nama-Mu dimuliakan, nama-Mu dimuliakan lewat hidup kami Tuhan. Berkati juga seluruh keluarga kami, orang-orang kami kasih, orang tua, anak-anak, suami, istri, dan orang-orang yang kami cintai dimanapun mereka berada. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna bagi hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Kami akan akhiri mesbah fajar kami hari ini. Biar Tuhan memberkati kami semua. Kami arahkan hati kami, kami angkat kedaulatan kami, dan kami terima berkat anugerah, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, perlindungan daripada Bapa di dalam Yesus Kristus, dan bersama dengan Roh Kudus yang akan menyertai kami mulai pagi hari ini sampai merata, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin.